yang saya lakukan. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama melakukan uji biuret terhadap bahan makanan untuk membuktikan adanya ikatan peptida melalui lab virtual. Yang kedua, menganalisis kandungan asam amino bergugus aromatik dan benzene melalui uji santoproteat pada tayangan video berikut. Untuk alat dan bahan serta langkah-langkah percobaan, di sini kita menggunakan percobaan yang pertama. Di sini kita menggunakan lab virtual yang disediakan oleh Kemendikbud. Di dalam lab virtual itu kita tinggal melakukan percobaan, melakukan langkah-langkah percobaannya, yaitu yang dengan menggunakan lab virtual kita sudah disediakan berbagai macam sampel dan juga larutan senyawanya, yaitu larutan NaOH dan larutan CuSO4. Nah, di situ kita tinggal menyiapkan 5 tabung reaksi, kemudian mengisi tabung reaksi tersebut beberapa sampel urut, yaitu dari susu, sampel telur, hingga sampel biji-bijian. Kemudian kita meneteskan NaOH, kemudian kita meneteskan larutan senyawa CuSO4. Barulah kita mengamati perubahan warna yang terjadi. Jika di dalam sampel itu mengalami perubahan warna menjadi ungu, berarti sampel tersebut menunjukkan bahwa sampel bahan makanan tersebut mengandung protein. Berikut adalah cara untuk melakukan lab virtual uji biuretnya. Nah, kita akan melakukan uji kandungan protein dalam makanan. Nah, percobaan kali ini kita menggunakan virtual lab yang dibuat oleh Kemendikbud, konten yang dibuat oleh Kemendikbud, di mana di dalam virtual lab ini sudah tersedia berbagai macam sampelnya dan sudah sesuai dengan sampel yang akan kita gunakan untuk percobaan. Selain itu, di dalam virtual lab ini juga sudah disediakan larutan senyawa yang akan digunakan untuk mereaksikan sampel-sampel untuk menguji kandungan protein ini. Kita lakukan langsung saja dengan mengeklik atau memasukkan linknya terlebih dahulu. Linknya yaitu seperti ini. Kemudian nanti muncul seperti ini, lalu kita langsung melakukan percobaan. Kita klik. Nah, di dalam langkah percobaan itu menggunakan 5 tabung reaksi. Kita dapat menggunakan atau menambah tabungnya pada bagian plus ini. Kita tambah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk merubah senyawa. Di sini ada NaOH dan CuSO4. Nah, ini pipet tetes yang nanti untuk meneteskan NaOH dan CuSO4. Di sini kita cukup nanti meneteskan 1 tetes saja. Untuk sampelnya kita dapat mengeklik pada bagian ini. Nah, di sini sudah tertera ada susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah dan sebagainya. Kita melakukan terlebih dahulu untuk tabung 1 sampai tabung 5 itu telur. Nah, kita ubah dan di sini sudah otomatis berubah telur. Kita menggunakan tambahan senyawa dulu, kita klik NaOH. Nah, kita arahkan pipet tetes ini ke setiap tabung. Pipet tetes ini cukup diklik 1 kali, dia sudah menambah. Buktinya kalau dia sudah menambah, volume dalam tabung reaksi ini akan bertambah sedikit. Tapi kalau belum bertambah berarti kita klik lagi. Nah, dilakukan pada tabung 1 sampai dengan tabung 5.
Ini kan belum menambah volumenya, kita klik lagi. Nah, itu volumenya sudah menambah. Kemudian kita ganti larut senyawanya menjadi CuSO4. Nah, di sini sudah menjadi tembaga 2 sulfat. Sama halnya kita teteskan untuk semua tabung 1 sampai dengan tabung 5 cukup 1 tetes saja. Nih, sampai warnanya berubah menjadi biru. Kalau belum berubah, kita teteskan terus sampai warnanya berubah. Nah, lalu kita klik bagian tabung 1, kita aduk. Klik bagian 2, kita aduk. Tabung 3, kita aduk. Tabung 4 juga kita aduk. Kemudian tabung 5 kita juga aduk. Nah, untuk melihat adanya perubahan warna itu, tadi telur berwarnanya abu-abu. Setelah ditambah NaOH, warnanya masih tetap. Tetapi setelah ditambah tembaga 2 sulfat CuSO4 itu, warnanya berubah menjadi ungu. Semua tabungnya sampel kedua itu ada susu sapi. Kita ubah dulu dari tabung 1 sampai tabung 5, kita ubah sampelnya menjadi susu sapi. Lakukan hal yang sama untuk sampel-sampel selanjutnya. Nah, kita gunakan larutan senyawa NaOH. Kita teteskan. Warna awal putih ya. Ketika ditambah NaOH, warnanya masih tetap sama putih. Kemudian larutannya kita ganti menjadi CuSO4. Kita teteskan sampai berubah warna menjadi biru. Pada tabung 1 kita aduk sampai tabung 5, kita aduk semua. Sama seperti percobaan sebelumnya, warnanya berubah menjadi ungu setelah ditambah CuSO4. Warnanya ungu itu menunjukkan bahwa sampel itu mengandung protein. Sampelnya berwarna ungu berarti sampel tersebut mengandung protein. Nah, yaitu menggunakan sampel ikan. Kita ganti sampelnya menjadi ikan. Sampel ikan warna asalnya yaitu orange. Nah, kita gunakan larutan senyawanya NaOH. Kita teteskan. Warnanya diteteskan NaOH, warnanya tetap.
Kita lihat jika larutan senyawa untuk mereaksi ini diganti CuSO4, warnanya akan berubah menjadi biru. Jika belum berubah, warnanya kita teteskan terus saja karena mungkin faktor sinyal. Tabung 1 kita aduk sampai dengan tabung 5. Sama, perlakuannya sama, kita aduk. Tabung 4 juga kita aduk. Dan tabung 5. Hasil yang terjadi adalah warna percobaan ini berubah menjadi ungu, berarti sampel ini juga mengandung protein. Kita ganti sampel, kita tambah lagi tabungnya menjadi 5, sampelnya kita ganti daging sapi semua. Nih. Ini pipet tetesnya sudah NaOH, kita teteskan langsung. Oh iya, warna sebelumnya tadi coklat ya. Setelah diteteskan NaOH pun warnanya juga masih tetap sama, coklat merah bata menurut saya. Kita baru ganti ke CuSO4. Kita teteskan. Ketika diteteskan CuSO4, sampelnya berubah warna menjadi biru. Oh, tadi belum berubah. Kita teteskan hingga warna sampel berubah menjadi biru. Ini kita teteskan terus ya sampai warnanya biru, tidak apa-apa. Baru kita aduk dari tabung 1. Sebenarnya kalau kita tidak aduk pun warnanya akan berubah menjadi ungu, tapi menunggunya itu terlalu lama. Kita gunakan langkahnya saja, yaitu mengaduk tabung reaksi untuk mengamati perubahan yang terjadi. Nah, ternyata sama, sampelnya berubah warna menjadi ungu, berarti sampel daging sapi ini menunjukkan bahwa daging sapi mengandung protein. Jadi, sampel selanjutnya menjadi beras tumbuk. Warna awal beras tumbuknya ini kuning kecoklatan. Kita langsung tambah saja NaOH-nya karena pipet tetesnya sudah menunjukkan larutan senyawa NaOH. Ketika ditambah NaOH, warnanya tetap ya. Kemudian kita ganti larutan senyawanya menjadi CuSO4. Kita teteskan lagi. Warna sampelnya berubah menjadi biru ketika diteteskan CuSO4.
Lalu kita lakukan tabung 1 kita aduk, kemudian tabung 2 kita juga mengaduknya, tabung 4 kita juga mengaduk, warna sampel sama, warnanya berubah menjadi ungu, berarti di dalam beras tumbuk ini juga mengandung protein. Kita ubah sampelnya menjadi, kita tambah dulu tabungnya menjadi 5, kemudian kita ganti sampelnya menjadi kacang tanah. Kacang tanah awal mulanya berwarna oranye, coklat, orange menurut saya, coklat. Kita teteskan NaOH, warnanya sama. Kemudian kita ganti menjadi CuSO4, warnanya berubah menjadi biru. Tabung 1 kita aduk, mengaduk untuk semua tabung, mengaduk untuk semua tabung. Sampelnya berubah menjadi berwarna ungu ketika ditambah CuSO4, berarti menunjukkan bahwa sampel ini mengandung protein. Selanjutnya kita ganti sampel menjadi beras giling. Beras giling tetap sama menggunakan 5 tabung reaksi. Selanjutnya kita teteskan larutan senyawa NaOH pada setiap tabung. Warna awal dari beras giling ini berwarna putih, ditambah larutan senyawa NaOH, warnanya tetap berwarna putih. Kemudian kita ganti larutan senyawa menjadi CuSO4, warnanya berubah menjadi biru. Dan kita mengaduk untuk setiap tabung. Tabung 2, kemudian tabung 3, tabung 4. Perubahan warnanya sama, berubah menjadi warna ungu. Berarti sampel ini menunjukkan adanya protein.
Kemudian kita ganti sampel. Kita tambah dulu tabung reaksinya, kemudian kita ganti sampel menjadi gandum utuh. Semua tabung reaksi kita ganti sampel. Ini kita teteskan larutan senyawa NaOH. Warnanya tetap sama seperti semula, yaitu warnanya coklat, kuning coklat. Kita ganti larutan senyawa menjadi CuSO4. Warnanya berubah menjadi biru. Kita mengaduk dari tabung 1 hingga tabung 5. Ini tabung 2, mengaduk tabung 3, seterusnya hingga tabung 5. Perubahan warna yang terjadi sama sampel berubah menjadi warna ungu. Ini juga menunjukkan bahwa gandum utuh itu juga mengandung protein. Percobaan yang sama yaitu mengganti sampel. Sampel berikutnya ini yaitu jagung. Sampel berikutnya ini yaitu jagung. Warna awalnya kuning. Kemudian kita meneteskan larutan senyawa NaOH dalam setiap tabung. Ketika diteteskan larutan senyawa NaOH, warnanya tetap tidak mengalami perubahan. Ini warnanya tetap kuning. Kemudian kita ganti larutan senyawa CuSO4. Warnanya berubah menjadi biru. Kita melakukan langkah selanjutnya yaitu mengaduk pada setiap tabung. Ini kita mengaduk mulai dari tabung 1 hingga tabung 5. Kemudian kita mengamati perubahan warna yang terjadi. Pada sampel jagung ini mengalami perubahan warna ketika ditambahkan larutan senyawa tadi berubah menjadi warna ungu. Berarti sampel ini menunjukkan bahwa jagung juga mengandung protein. Kita ubah selanjutnya sampelnya menjadi kacang kedelai. Awal dari kacang kedelai ini kuning. Kita teteskan larutan NaOH-nya. Warnanya sama. Meneteskan larutan NaOH pada setiap tabung. Kemudian kita mengganti larutan senyawanya menjadi CuSO4. Sama
setelah meneteskan larutan CuS4, sampel berubah menjadi warna biru. Nah, kita lakukan langkah selanjutnya yaitu mengaduk setiap tabung. Tidak perlu diaduk pun bisa, tetapi kita menunggunya terlalu lama karena sampel yang disiapkan di sini itu cukup banyak. Warnanya akan berubah menjadi ungu, berarti menunjukkan kacang kedelai ini juga mengandung protein. Biji-bijian, kita mengganti sampel biji-bijian. Percobaan ini tidak urut, tidak apa-apa, tapi lebih teratur jika dilakukan secara urut. Warna awalnya coklat ya. Kemudian kita meneteskan NaOH, warnanya tetap sama. Kemudian kita mengganti larutan senyawanya CuSO4. Kemudian kita mengaduk tabung 1 hingga tabung 5. Sama, warnanya mengalami perubahan warna menjadi ungu. Berarti sampel ini menunjukkan bahwa biji-bijian juga mengandung protein. Hasil dari uji Biuret, pembahasan dari uji Biuret adalah sebagai berikut. Protein merupakan komponen penting dari setiap sel dalam tubuh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada begitu banyak manfaat protein bagi tubuh yang diperlukan dalam pembentukan tulang, otot, kulit, dan darah, serta membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada sampel bahan makanan. Percobaan yang menggunakan 11 sampel bahan makanan yang terdiri dari telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. Dengan menambahkan reagen Biuret, yakni mencampur NaOH dan CuSO4 yang digunakan untuk menguji kandungan protein. Bila bahan makanan itu mengandung protein, maka setelah bereaksi dengan Biuret akan menghasilkan warna ungu. Hasil uji protein menggunakan Biuret yang menggunakan 11 sampel bahan makanan adalah semua sampel bahan makanan mengalami perubahan warna yang sama, yaitu berubah warna menjadi ungu. Perubahan warna terjadi karena ketika ditambah natrium hidroksida NaOH, larutan akan berubah menjadi suasana basa. Dalam suasana basa, ion Cu2+ yang berasal dari bereaksi Biuret tembaga sulfat CuSO4 akan bereaksi berwarna ungu. Perubahan warna tersebut menunjukkan bahwa di dalam sampel tersebut terdapat ikatan peptida yang menggabungkan asam amino yang satu dengan yang lainnya. Nah, rumus kimianya dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu uji Santo Proteat.
Nah, uji santoproteat ini kita mengamati dari video yang sudah disiapkan dalam link. Nah, kita di sini hanya mengamati saja, dan kita akan menjelaskan sampel-sampel yang digunakan dalam video tersebut itu mana yang mengandung benzena, gugus benzena protein. Nah, uji santoprotein merupakan uji kualitatif pada protein yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan gugus benzena. Metode analisis protein ini menggunakan larutan asam nitrat pekat yang merupakan salah satu asam pekat. Larutan asam nitrat ini ditambahkan ke dalam larutan protein sampelnya. Nah, berikut adalah rumus kimia dari uji santoproteat. Uji santoprotein ini di mana asam amino yang digunakan adalah fenol, glisin, tirosin, alfa-enalin, dan beta-enalin. Tujuan dari percobaan ini adalah menganalisis gugus aromatik atau benzena. Percobaan ini dilakukan dengan menambahkan HNO3 dan NaOH, di mana tujuan penambahan NaOH adalah untuk memperjelas warna yang terbentuk. Jika ke dalam larutan asam amino yang direaksikan dengan HNO3 pekat ditambahkan suatu basa, maka larutan tersebut akan berubah menjadi jingga atau orange. Beberapa asam amino mengandung gugus aromatik yang aromatik adalah turunan dari benzena. Kelompok-kelompok aromatik dapat mengalami reaksi yang khas terhadap benzena derivatif. Salah satu reaksi tersebut adalah nitrasi cincin benzena dengan asam nitrat. Reaksi nitrasi ini membentuk produk kuning dengan adanya cincin benzena yang teraktifkan. Hasil dari percobaan ini adalah yang pertama fenol. Fenol positif mengandung benzena karena pada saat penambahan HNO3 berubah warna menjadi jingga atau oranye. Yang kedua tirosin. Tirosin ini positif mengandung benzena karena pada saat penambahan HNO3 berubah warna menjadi jingga juga atau orange pekat. Selanjutnya alfa-elanin. Alfa-elanin ini negatif atau tidak mengandung benzena karena pada saat penambahan HNO3 warnanya berubah menjadi putih. Selanjutnya beta-elanin. Beta-elanin negatif atau tidak mengandung benzena karena pada saat penambahan HNO3 warnanya berubah menjadi putih. Sampel yang terakhir glisin. Glisin juga negatif atau tidak mengandung benzena karena pada saat penambahan HNO3 pula warnanya berubah menjadi putih. Kesimpulan dari percobaan uji protein dan asam amino ini yaitu yang pertama, bila bahan makanan itu mengandung protein, maka setelah bereaksi dengan biuret, yaitu mencampurkan NaOH dan CuSO4, akan menghasilkan warna ungu, dan sebaliknya, jika tidak mengalami perubahan warna menjadi ungu, berarti sampel tersebut negatif atau tidak mengandung protein. Sampel yang mengandung protein dalam percobaan ini hampir semua sampel mengandung protein seperti telur, susu sapi, ikan, daging sapi, beras tumbuk, beras giling, gandum utuh, kacang tanah, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. Kesimpulan yang kedua, pada uji santoprotein atau santoproteat, apabila terbentuk endapan putih, maka bahan makanan tersebut mengandung cincin benzena. Dan jika cincin tersebut berwarna kuning, maka sampel tersebut juga mengandung gugus benzena. Sampel yang positif mengandung benzena adalah fenol dan tirosin. Sedangkan yang negatif mengandung benzena adalah alfa-elanin, beta-elanin, dan glisin. Sekian dari presentasi